Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tema renungan kita kali ini adalah Allah yang hidup, bukan berhala yang mati. Dengan berdasarkan dari 1 Samuel pasal 5 ayat 2 hingga ayat yang keempat yang berbunyi demikian. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon dan diletakkannya di sisi Dagon. Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya. Tetapi ketika keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Tetapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu. Hanya badan Dagon itu yang masih tinggal. Saudara, ketika bangsa Israel kalah di dalam peperangan dan tabut Allah telah direbut oleh orang Filistin, banyak orang pada saat itu mungkin berpikir bahwa kuasa Allah telah berakhir. Tabut perjanjian yang melambangkan hadirat Allah telah dibawa ke kuil Dagon, yakni kuil dari dewa orang Filistin. Mereka ingin menunjukkan bahwa Allah Israel hanyalah salah satu dari sekian banyak dewa mereka, bahkan dewa yang telah kalah. Tetapi justru di sanalah Allah menyatakan siapa dirinya yang sejati. Saudara, pagi hari berikutnya orang Filistin mendapati bahwa Dagon roboh tersungkur di hadapan tabut Allah. Mereka menegakkannya kembali seakan berusaha menolong Allah mereka. Namun keesokan harinya Dagon jatuh lagi. Kali ini kepala dan tangannya patah, hanya badannya yang tersisa. Ini adalah pesan yang jelas bagi kita bahwa Allah Israel tidak bisa disejajarkan dengan berhala apapun. Ia adalah Allah yang hidup, sementara berhala hanyalah buatan tangan manusia, mati dan tidak berdaya. Nah saudara, kisah ini berbicara sangat kuat bagi kita hari ini. Mungkin kita tidak menyembah patung atau dewa seperti orang Filistin, tetapi kita punya banyak berhala-berhala modern yang sering kita sejajarkan dengan Allah. Berhala itu mungkin bisa berupa uang, pekerjaan, popularitas, gadget, bahkan diri kita sendiri. Kita menaruh mereka di tempat yang seharusnya hanya milik Allah. Namun seperti Dagon yang jatuh, semua berhala itu pada akhirnya akan roboh. Tidak ada yang bisa menandingi kemuliaan Allah yang hidup. Karena itu saudara, mari kita memeriksa hati kita. Apakah ada sesuatu yang sedang kita sejajarkan dengan Allah? Apakah ada berhala modern yang kita taruh di tempat yang seharusnya hanya untuk Dia? Ingatlah, semua berhala itu pasti akan jatuh. Sementara Allah kita tetap tegak. Dialah Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kudus. Dan hanya dialah yang layak dipuji dan disembah. Marilah kita meninggalkan segala bentuk berhala, baik yang nyata maupun yang tersembunyi di dalam hati kita, dan kembali beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Allah yang hidup. Sebab dialah satu-satunya sumber kehidupan, satu-satunya yang berkuasa, dan satu-satunya yang layak dipuji, dimuliakan untuk selama-lamanya. Amin.